bahwa di zaman Mojopahit itu toleransi terhadap agama sudah tinggi. Sampai ada 4 menteri. Ya. Tadi yang menteri Dharmadiaksa Kasaiwan itu ngurusi orang-orang agama Hindu, penganut Siwa. Dharmadiaksa Kasogatan ini untuk mengatur agama Buddha, orang-orang ini. Dan ada Mantri Herhaji, ya. Ini ngurusi agama Resi dan semua agama-agama lokal. Ya, Kaharingan, Parmali, macam-macam itu diurusi oleh Mantri Herhaji. Ada sendiri. Baru belakangan dibuka khusus Raja Pandita. Itu menterinya untuk orang-orang beragama Islam. Ya, baru belakangan. Jadi ada 4 menteri dulu. Nah, kalau zaman Mojopahit aja sudah ada Mantri Herhaji yang ngurusi agama-agama lokal, mosok Indonesia Raya gak mengenal ini, harusnya sudah ada sejak awal. Jadi perlindungan terhadap agama-agama lokal. Saya itu sempat ya, ditanya, dia komentar ya, tapi sambil nanya saya. Dia seorang Tionghoa Muslim, ya, tinggalnya di Jakarta. Ya, dan kemudian dia tanya, agama di Indonesia ini ya, ternyata agama impor. Yang diakui itu agama impor kabeh. Dia Muslim ya. Ya, tapi dia mengatakan begitu. Kenapa? Ya coba, semuanya kan yang diakui 6 agama itu kan dari luar semua. Islam dari Arab, Katolik dari Vatikan sana, Kristen juga dari Eropa, dari itu, Hindu, India, Buddha juga dari India. Sekarang kok lucu, toko Cina, ya. Lo agama lokal gak diakoni lah. Ya. Itu saya juga gak bisa jawab. Ya, setahu saya dulu zaman Mojopahit sudah ada pengakuan itu. Itu ya, justru ketika terjadi kemerosotan, Mojopahit tidak mampu lagi mengakses ya, umat-umat beragama karena makin lama makin runtuh. Disitulah dakwah Islam nyebar. Agama-agama termasuk yang paling besar itu Kapitayan dulu namanya. Agama Kapitayan itu di Jawa oleh orang-orang Belanda disebut dengan animisme dinamisme. Bukan, itu agama Kapitayan, ya, agama Sunda Wiwitan itulah jadi ajang dakwanya Wali Songo, ya, diislamkan dan kemudian jadi Islam Nusantara ini. Ya. Saya kira itu memang di Indonesia ini tidak mungkin dijadikan ukuran pertama Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa? Mulai zaman kuno orang di Indonesia ini orang yang beragama, sangat menghargai agama. Itu sebabnya kebesaran Mojopahit diberi nama Negara Kertagama. Artinya negara yang diatur berdasarkan agama. Contoh misalnya KUHP Mojopahit, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Perdata. Namanya Kutara Manawa. Ya. Hukum untuk manusia itu diambil sumbernya dari kitab Weda ya, jadi kalau ada seorang mencuri menurut pasal 6 dari Astacora 8 jenis kriminal, orang yang mencuri dengan nilai 25 uang perak. Jadi dulu itu uangnya kalau tidak dari emas juga dari perak. Kalau ada orang mencuri 25 perak nilainya, tangannya dipotong oleh pergelangan. Ya, jadi jangan dianggap itu hukum Islam potong tangan. Enggak, zaman Mojopahit dipotong tangan pencuri itu. Ya, jadi di situ. Kalau ada orang mencuri senilai 100
uang perak, ya, kakinya yang dipotong. Itu ada aturannya. Dan kalau orang mencuri di atas 200 uang perak, artinya ini sudah miliaran, artinya korupsi, dipenggal. Itu ada aturan-aturan di situ. Termasuk ini nanti yang jadi kebiasaan di Nusantara ini. Kalau seseorang melakukan pencurian dan dia tertangkap basah, dia boleh dibunuh saat itu juga. Ini undang-undang di Mojopahit. Nah, ketika Belanda membuat peraturan maling harus dihukum, diadili dulu, seringkali masyarakat nggak patuh itu. Maling ketangkep, diwebuki, loh mati. Itu disahkan zaman Mojopahit dulu. Tapi karena Belanda akhirnya enggak di situ. Jadi ada perbedaan-perbedaan. Dan ini semua ada aturan, diambil dari kitab Weda ini ternyata. Ya. Jadi mencuri dipotong tangannya, orang penzina, ya, itu dihukum mati. Perzinaan ini dihukum mati dulu. Ya. Memperkosa, kalau memperkosa agak kejam. Ya. Selain orang itu dihukum mati, harta bendanya diambil. Kalau dia punya anak istrinya ditangkap dijadikan budak. Itu melebihi. Nah, kalau seseorang melakukan pemerkosaan, itu masih anak muda, dia belum beristri dan seterusnya, maka dia akan dikenai hukum potong kemaluan, dikebiri. Jadi di situ kalau sudah punya istri ya dihukum mati itu, ya, dan harta bendanya dirampas. Keras sekali perlindungan terhadap perempuan dulu luar biasa. Jadi itu aturan-aturan dulu, ya. Yang sekarang ini seringkali, ya, gimana orang merkosa dihukum 8 bulan, setahun besok merkosa lagi, kenapa? Gampang. Ya. Orang melakukan perzinahan ya bebas, nggak ditangkap. Dulu enggak diadili, enggak boleh. Jadi memang diatur berdasarkan aturan agama. Itu sebabnya ketika Indonesia merdeka ya menempati posisi pertama, ya, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, itu tadi yang diceritakan soal contoh-contoh orang Madura. Ya. Orang Madura itu sisa-sisa budaya Mojopahit. Jadi kalau kepingin belajar bahasa Jawa kuno, silakan belajar bahasa Madura. Ya. Karena 80% bahasa Madura itu mirip bahasa Jawa kuno. Seperti Bhinneka Tunggal Ika. Itu bahasa sastra. Berbeda-beda tetapi satu, bahasa sastra. Bahasa rakyat bukan Bhinneka Tunggal Ika tapi Benineka Tunggale Neka. Orang Madura tahu pasti kata-kata itu. Benineka Tunggale Neka. Ya. Artinya bukan ini, tetapi satu dengan yang ini. Maksudnya begitu. Jadi sekalipun ini berbeda, bukan seperti ini, tapi dia sebetulnya satu. Antara yang satu dengan yang itu sama. Di situ. Nah, orang Madura ini termasuk etnis yang suka mengkritik dirinya sendiri, ya, menertawakan dirinya sendiri. Itu Madura. Ya. Saya itu ngajinya dulu, kiai saya itu orang Madura di Surabaya. Jadi 90% teman saya itu Madura. Dan mereka suka membuat humor-humor tentang Madura, dirinya sendiri. Contoh misalnya, ketika orang Madura itu banyak yang jadi TKW di Saudi sana. Itu mereka cerita, sebetulnya hampir rata-rata orang Madura yang jadi TKI di sana itu tidak bisa bahasa Arab. Ya, hanya 1-2 dan mereka nekat. Nah, itu sebabnya ada satu kasus. Ketika salah seorang TKI itu sakit perut, ya, biasanya tidak diobati,
tapi cukup dikasih botol air panas, ya, kemudian dibungkus dikasih air panas itu sudah sembuh. Maka ketika dia sakit, dia nyuruh temennya, tolong belikan air panas di situ. Ya. Lalu temannya jalan menuju depot, dia beli air. Kemudian dia beli, saya moya barit, ya. Dikasih air dingin segar, datang ke temannya. Nah, temannya mengatakan, loh bukan air dingin yang saya maksud, itu air panas. Kamu beli, balik lagi air panas. Balik dia ke sana. Ketika dia ngomong, Sayyid, air panas itu apa ya? Sayyid, mau jahanam. Ya. Sayyidnya juga ngerti, oh yang dimaksud air jahanam itu neraka panas. Pasti yang dimaksud air panas. Jadi dengan bahasa seadanya orang Madura itu bisa hidup, ya, di sana. Ya. Jadi ngawur-ngawur sedikit nggak apa-apa, yang penting komunikatif. Jadi itu banyak cerita-cerita tentang humor Madura itu kalau dikumpulkan, wah luar biasa. Ya. Dan itu menunjukkan bahwa etnis ini suka menertawakan diri sendiri. Artinya tuh, iya peradaban tinggi, ya, jarang etnis yang mau menceritakan dan mengkritik diri sendiri. Ya, tapi itu juga menunjukkan bagaimana logika orang Madura itu, ya, seringkali agak berbeda. Ya. Misalnya ada cerita dulu waktu Presiden Habibie, ya, itu inspeksi ke PT PAL, perusahaan kapal gitu. Nah, dia lihat ada orang Madura waktu itu lagi ngecat halaman itu, ya, ada garis-garis gitu dicat. Ya. Dan dia diberitahu orang Madura itu paling pintar, semua pertanyaan bisa jawab. Ya. Kemudian Presiden Habibie mengatakan, "Hei Pak, kamu sini, bisa nggak ngukur berapa tingginya tiang bendera itu?" Ya. Orang Madura itu menyatakan, "Saya ukur, Pak Presiden." Diukur, dia naik. Habis itu dia turun, mengatakan 20 meter. Habibie mengatakan, untuk apa sampai naik ke atas? Sebetulnya sampai kan bisa diturunkan. Itu kan ada engkolnya yang, ya, itu bisa diturunkan sampai ukur, nggak perlu naik. Katanya orang Madura tadi, Bapak ini repot. Tadi nyuruh ngukur tingginya. Nah sekarang kalau diturunkan bukan tingginya, panjangnya. Ya. Jadi di situ, jadi karena ngukur tinggi dia naik. Ya. Jadi jawaban selalu ada. Ya. Orang Madura begitu. Ya. Termasuk ketika dia jual kipas di kereta ekonomi. Ya. Kipas-kipas, ya. Seorang ibu tanya, berapa kipasnya? Ini yang ini 15.000, yang ini 20.000. Kok mahal? 5.000 aja enggak boleh. Wah, kalau yang 5.000 kipas ini, Bu. Oke. Akhirnya apa? Dibeli 5.000. Dipakai kipasan ternyata rusak. Loh kok rusak? Dia gitu. Balik tanya. Ya, ini kenapa kok rusak? 5.000. Lah, sampean beli yang 5.000. Kalau yang 10.000, 15.000, 20.000 itu dipakai kipas gini nggak apa-apa. Lah khusus untuk yang murah, kipasnya sampean buka, kepala sampean yang geleng-geleng. Itu logika Madura. Ya, seratusan kalau sudah soal itu sudah banyak. Ya. Jadi dia selalu punya alasan untuk membenarkan apa yang dilakukan. Ya, termasuk ketika dia menjual semangka itu, semangka merah tanpa buah, tanpa biji. Gitu. Orang beli, kemudian beli berapa? Beli 3, ya sudah. Naik becak, ternyata baru jalan beberapa, semangka 1 jatuh. Ternyata apa? Gak merah, putih. Ya.
Balik dia, Kak, katanya semangka merah tanpa biji, ya ini kok warnanya putih. Loh, sampean bukanya bagaimana tadi? Enggak, jatuh dari becak. Loh, kalau jatuh dari becak, kaget pucet dia. Ya, itu Madura seperti itu. Ya. Jadi banyak kritikan-kritikan, tapi itulah ya keragaman kita luar biasa. Ya, sangat-sangat luar biasa. Jadi ini yang kita butuhkan, ikatan-ikatan etnis itu dari dulu ya memang. Orang Indonesia tidak bisa hidup tanpa etnis satu dengan yang lain. Satu contoh ya, ketika Gus Dur menjadi presiden, saya disuruh ke Aceh. Ya, kenapa? Karena tanggal 5 Desember itu ada acara yang diselenggarakan oleh Sira, ya, yaitu di Masjid Baitur Rahman mau mengadakan referendum. Mereka menuntut referendum, masyarakat datang semua, shooting dan seterusnya. Saya waktu itu datang ke sana bersama Gus Iim, ya, adiknya Gus Dur. Nah, sampai di sana ternyata itu settingan. Ya, kenapa? Saya naik becak, saya tanya, bagaimana Pak tentang perkembangan referendum? Kurang paham Pak. Itu yang kemarin di televisi itu. Akhirnya tukang becak motor itu tanya, maaf Pak ya, referendum itu apa? Gak ngerti referendum ternyata. Saya tanya juga ke warung-warung di sana, nggak ada yang tahu referendum. Ya. Sampai akhirnya saya ke satu warung di dekat Masjid Baitur Rahman. Kebetulan ada pengurus masjid di situ, takmirnya. Sudah di warung itu. Saya tanya soal referendum. Ternyata apa jawaban mereka? Nggak ada referendum, Pak. Loh, yang kemarin rame-rame Jumat TV itu peringatan Isra Mi'raj. Ya. Kemudian saya diambilkan pengumuman tentang perayaan Isra Mi'raj. Rupanya peringatan Isra Mi'raj itu semua didatangkan dari kampung-kampung untuk nonton Isra Mi'raj. Tapi di sudut masjid itu ternyata ada acara khusus yang dilakukan Sira, di shooting seolah-olah masyarakat datang untuk minta referendum. Ternyata bukan acara Isra Mi'raj. Berarti ini gak bener ini isu itu. Ya, di situ. Akhirnya malam saya ketemu Ustadz Bayhaq. Dia seorang ideolog ya, yang istilahnya yang mendoktrin orang-orang dari GAM. Ya, dia dianggap ustadznya. Saya ketemu, omong-omongan, dia sudah menyatakan kita siap merdeka, potensi Aceh itu banyak dan seterusnya. Akhirnya saya berpikir real aja, realistis saja. Ustadz, saya setuju Aceh itu merdeka, tapi jangan sekarang. Kenapa? Kalau sekarang Aceh itu gak siap merdeka. Tapi jangan begitu. Apa buktinya? Buktinya itu begini nanti Ustaz. Kalau Aceh sudah merdeka, itu nanti perbatasan Aceh dengan Sumatera Utara dikasih pagar kawat berduri. Orang Aceh kalau mau ke Medan, bawa paspor, bawa visa. Begitu juga orang dari Indonesia kalau mau ke Aceh, bawa paspor, bawa visa. Itu yang pertama. Yang kedua, listrik ini dipasok dari bendungan Sigura-gura Sumatera Utara. Diputus sama orang Indonesia. Kenapa? Nah, ini wilayah Indonesia. Untuk apa? Menerangi Aceh. Gelap Aceh. Nggak ada listrik. Ya. Nanti rumah sakit itu kan dokternya dokter Indonesia. Diambil lagi. Perusahaan kapal Pelni diambil. Bank-bank yang ada banknya Indonesia diambil semua. Nanti kosong Aceh itu. Langsung dia, Bapak jangan menakut-nakuti begitu loh. Gak nakut-nakuti, kenyataannya kalau merdeka seperti itu. Ya, ternyata gak siap di sana. Di sana pabrik aja gak ada. Semua
aqua macam-macam, sandal itu aja dari sini. Ya. Becak motor yang ada di Aceh itu kalau rusak onderdeelnya belinya di Medan. Tergantung, nggak bisa kita lepas satu sama lain itu. Kalau kita lepas kiamat mereka, ternyata mereka nggak siap. Akhirnya apa jawabannya? Nggak perlu seperti itu, Pak. Kita kan sama-sama orang Melayu, kita kan sama-sama Muslim. Kenapa masuk wilayah masing-masing harus pakai paspor? Rupanya dia tidak ingin merdeka, hanya ingin otonomi khusus, cuma nggak ngerti bahasanya. Jadi di situ, ya, akhirnya ya kita laporkan ya waktu itu bahwa keadaan di Aceh sebetulnya seperti itu. Nggak ingin masyarakat itu pisah dari Indonesia, gitu. Dan mereka nggak ngerti. Itu perbuatan elit politik aja sebetulnya. Jadi itu yang sempat saya cover ketika kita ke Aceh saat itu. Jadi memang ada permainan-permainan seperti itu. Ya, saya kira itu. Sebelum ke Pak Ilyas, saya minta satu hal sih ya. Yang saya katakan digeser dari Timur Tengah ke sini, itu kan Sunnah Syiah. Nah, di Indonesia kan ada sejarah Sunnah Syiah itu. Anda kan, jenengan kan pernah. Nah, bagaimana supaya teman-teman ini juga dan juga nanti pemirsa Aswaja TV tahu bahwa bagaimana sebenarnya perkembangan itu dari awal sejarah dulu, sehingga tidak gampang diprovokasi untuk saling bermusuhan satu sama lain. Sebetulnya Sunni dengan Syiah itu tidak hitam putih begitu, ya. Tetapi ada saling kait mengkait. Kita lihat dari segi keilmuan misalnya. Tokoh yang dianggap imam Syiah salah satunya Imam Ja'far Shadiq. Yang dianggap tokoh Syiah. Mazhabnya mazhab Ja'fari. Beliau punya dua orang murid, Imam Malik sama Imam Abu Hanifah. Imam Malik punya murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid Imam Hambali. Imam Hambali ternyata belajar juga kepada putranya Imam Ja'far Shadiq namanya Musa Al-Kazim. Jadi loh ini gimana ini ceritanya ya? Kalau keilmuannya seperti itu, berarti ada hubungan. Ya. Begitu juga tradisi budaya di Indonesia, ketika dijalankan oleh Wali Songo dan sebagainya itu ada juga pengaruh-pengaruh dari Syiah. Ya. Saya tahun 90 itu ketika meneliti Sunan Ampel, saya mencari tahu kenapa orang kita melakukan kenduren, ya, selamatan ini. Saya cari akar kata kenduri itu nggak ada, bahasa Sanskerta nggak ketemu, bahasa Jawa kuno nggak ketemu, bahasa Melayu kuno nggak ketemu. Ternyata kenduri itu berasal dari bahasa Persia, digunakan di sini jadi kenduren, kenduri, bahasa Persia. Upacara untuk memperingati Fatimah sebagai leluhurnya para imam di sana. Orang sana juga memperingati leluhurnya dengan upacara kenduri, berdoa sambil makan-makan. Oh, berarti dari bahasa sini. Ya. Nah, ternyata Persia itu masuk di sini sudah lama. Ya, sebelum Persia menganut Syiah secara formal, itu sudah pengaruhnya sudah masuk di sini. Ya. Misalnya dari segi bahasa. Orang di Nusantara menyebut tempat berjualan itu dengan pekan atau peken. Bahasa Persia datang basar, pasar. Berubah. Orang yang mengemudikan kapal, kapten kapal, itu zaman dulu disebut dengan nama Puhawang. Ya. Bahasa Persia datang, nama itu diubah. Nakhoda, bahasa Persia itu. Ya. Orang yang punya anak hasil hubungan gelap itu disebut haram zadah, bahasa Persia. Ya. Islam ketika datang di sini, ayo diajari Al-Quran. Zaman dulu orang kalau membaca
pakai bahasa Persia. Alif Jabar A, Alif Jerei, Alif BCU, bahasa Persia. Baru belakangan Alif Fathah itu baru belakangan muncul. Tapi dulu ada pengaruh-pengaruh. Sampai termasuk siiran-siiran yang dibentuk itu kan ada pengaruh pemulihan terhadap Ahlul Bait. Misalnya siiran yang lazim dinyanyikan, Abu Bakar sahabat Nabi, Umar, Utsman, Sayyidina Ali. Yang dikasih Sayyidina cuma Ali. Abu Bakar nggak pakai Sayyidina, Umar nggak pakai Sayyidina, Utsman nggak pakai Sayyidina, hanya Ali. Setiap nyebut Sayyidina Ali pasti kalau tidak Sayyidina mesti baginda. Itu ada pengaruh-pengaruh pasti. Tapi pengaruh Syiah ini justru mandek. Ketika tahun 1510 Shah Ismail menyatakan Syiah sebagai agama negara di Iran. Itu sudah dia dikepung musuh dari mana-mana, pengaruhnya terputus dari Indonesia. Di situ orang Indonesia nggak tahu lagi. Ya. Sampai termasuk nanti pengaruh yang di Campa, tempatnya Sunan Ampel itu. Orang di sana dulu juga terpengaruh Syiah Ismailiyah, Zaidiyah itu ada. Tapi kemudian mereka hilang ketika Iran sudah terkepung oleh musuh-musuhnya, tidak bisa keluar. Jadi jangan menganggap bahwa semua yang berasal dari Persia itu pasti Syiah. Enggak, zaman kuno dulu banyak orang tokoh-tokoh Persia itu yang Sunni. Imam Al-Ghazali itu orang Persia. Jalaluddin Rumi itu juga Persia. Ya, kan itu pengaruh-pengaruh ada. Ya, kan itu Gus Dur dulu menyatakan NU itu Syiah kultural. Karena apa? Culture-nya memang culture pengaruh Syiah Zaidiyah. Ya, di situ. Tahun 90 lagi, saya ketika meneliti tentang Sunan Ampel itu, saya sampai ke Perpustakaan Nasional di Jakarta. Ya. Saya mencari dari mana peringatan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari itu dari mana? Hindu tidak ada, Buddha tidak ada, ya, agama Jawa kuno juga enggak ada. Ya. Nah, saat itu saya ditelepon salah satu teman wartawan. Mas, sampai di Jakarta? Iya. Ya. Bisa enggak nanti malam ikut ke kedutaan Iran? Ada apa? Peringatan Arba'in, 40 harinya Imam Khomeini. 40 hari. Ada peringatan itu. Ternyata dari situ pengaruh itu. Ternyata dari sini. Orang-orang dari Campa dulu, mereka nggak paham bahwa mereka terpengaruh tradisi Persia itu. Termasuk nanti orang hamil diperingati 7 bulan ya, dari pengaruh itu. Nanti kalau bulan Suro bikin bubur macam-macam itu pengaruh dari situ. Jadi sebetulnya banyak pengaruh itu. Ya itu tidak bisa dijelaskan. Ya, artinya pengaruh yang ada di sini ya ada campuran, ada Syiah, ada Sunni, nggak bisa sendiri-sendiri. Ya, di situ. Jadi kalau kita diadu ya itu ada skenario di balik itu. Dan saya lihat meruncingnya Sunni Syiah ini pasca revolusi Iran 1979. Ya, kalau kita analisis kenapa? Karena dalam revolusi Iran itu disebarluaskan ideologi bagaimana umat Islam harus membentuk negara yang disebut Republik Islam dengan konsep wilayatul faqih, kekuasaan ada di tangan para ulama fikih. Itu mau disebarluaskan ke seluruh dunia negara-negara Islam. Ya ini membuat terkejut penguasa Timur Tengah. Kenapa? Timur Tengah itu mayoritas kerajaan. Ya, itulah daripada ngelawan konsep negara Islam yang demokrasi tapi dikuasai golongan ulama fikih. Ya, raja-raja itu lebih suka
mengumpulkan dana besar dan kemudian membiayai pengkafiran terhadap Syiah. Itulah ya. Bahkan untuk mencegah supaya Iran tidak menyebarluaskan revolusinya, tahun 80 sudah dicegat sama Irak. Perang itu 10 tahun itu ya. Jadi prosesnya itu sebetulnya kalau kita lihat dari latar sejarah, oh ternyata itu. Dan sekarang digunakan lagi bagaimana mecah belah itu. Jadi ada proses-proses seperti itu, usaha dari ya imperialisme empire dunia lah, ya, global itu yang ingin umat Islam lemah. Ya. Sampai sekarang itu banyak saya ketemu ya anak-anak ya, dari kalangan anak-anak muda NU sendiri ya, yang sudah begitu dilemahkan. Kenapa? Karena konsep toleransi, konsep pluralisme dan seterusnya itu ya, dihapuskan oleh mereka. Jadi kita ngomong jihad itu sudah, wah ini sudah jelek, itu nggak boleh, nggak bisa dihilangkan, gimana? Ya. Bahkan sempat saya ketemu dengan anak-anak muda itu di PBNU sana, saya cerita soal resolusi jihad karena saya sedang meneliti, mengumpulkan data tentang resolusi jihad. Ketika saya sampaikan bagaimana Kiai Hasyim Asy'ari memberikan fatwa tentang wajibnya orang melakukan perlawanan untuk membela tanah airnya, salah satu anak muda saya nyeletuk, oh ternyata Kiai Hasyim itu fundamentalis ya. Bayangkan pandangannya sampai seperti itu. Wah ya kamu jangan menilai seperti itu ya. Kenapa? Karena mereka terlalu terbelenggu oleh pluralisme, liberalisme dan seterusnya. Seolah-olah Islam itu betul-betul sudah lumpuh, tidak boleh menyampaikan apa-apa yang sifatnya keras, itu nggak boleh ya, jadi kita kalau tahu wah Nabi Muhammad dijadikan karton di Denmark sana, di anu, kita nggak boleh marah, biar aja ya. Apapun yang dilakukan mereka biar aja. Kita kan nggak mungkin ya seperti itu ya. Penghinaan terhadap Allah dan Rasulnya ya pasti kita akan mereaksi. Tapi akibat ini tadi proses-proses liberalisasi, pluralisme dan seterusnya, dan dananya besar, akhirnya ada proses pelumpuhan. Dan yang lebih bahaya lagi proses pengkafiran terhadap kelompok-kelompok agama lain ya, jadi sama seperti itu. Saya kira itu ya, mudah-mudahan kita bisa memahami bahwa pluralisme dalam dulu sudah ada ya, kita nggak perlu diajari, kita sudah toleransi kok. Agama pop ada semua, biar aja ya. Silakan orang mengkafirkan Syiah, cuman kita punya fakta. Kalau memang Syiah itu sudah bukan Islam, pasti Iran itu dikeluarkan dari OKI, Organisasi Islam Dunia. Kalau Islam itu Syiah itu bukan Islam, pasti pemerintah Saudi sudah melarang mereka melakukan ibadah haji. Ya, seperti dilakukan terhadap Ahmadiyah di Qadian, itu dilarang mereka haji. Kenapa? Karena dianggap sudah keluar dari Islam. Jadi saya realitas itu aja yang saya pakai ya. Jadi kita jangan gampang dikompori orang untuk geger rame-rame ya, itu aja. Jadi satu contoh misalnya waktu terjadi peristiwa Sampang itu kelihatan sekali. Kenapa? Karena ketika peristiwa itu meledak, besok pagi seluruh halaman surat kabar di Indonesia udah masuk semua peristiwa Sampang. Padahal pagi itu dibuka konferensi KTT non-blok di Teheran. Ya. Akhirnya KTT non-blok itu tidak tercover beritanya. Semua memberitakan kasus Sampang. Padahal KTT non-blok itu Indonesia yang mempelopori dulu. Jadi akhirnya apa? Supaya tidak ada berita itu muncul ke permukaan, dikasih berita
silakan itu diperiksa itu kronologi ceritanya itu. Wah ini skenario ini ya, supaya gerakan No-Plot tidak muncul. Ya, saya kira itu. Ya, mudah-mudahan kita lebih dewasa dalam menyikapi perbedaan, ya, dan mudah-mudahan kita tetap yakin Indonesia tunggalnya tidak hilang, tetap terpelihara. Kita tetap yakin bahwa kitalah rakyat yang sebenarnya punya hak terhadap negara ini. Kenapa? Karena negara ini didasarkan atas kedaulatan rakyat. Ya, itu. Jadi hak kita sebetulnya untuk ngatur negara ini. Siapa yang kita percaya dan siapa yang tidak. Dan itu harus kita yakini. Jangan kita diam aja negaranya dirusak, dikacau orang, diam aja. Ya, kenapa? Ini hak kita. Ya. Warisan dari para pendiri republik ini. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.